Banjir setinggi 20 hingga 40 cm masih merendam permukiman warga. Di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, banjir setinggi 20 hingga 40 cm masih merendam permukiman warga. Untuk mendapatkan bantuan, warga berkeliling dengan berjalan kaki menerjang banjir yang merendam wilayah tempat mereka tinggal. Warga bilang mereka belum mendapatkan bantuan. Mau keluar lah, mau carikan bantuan luang, tak ada kan, namanya kan kita nih butuh tengah posisi banjir. Nah, itu berapa jauh Bang cari makanan di sana? Dari sini keliling lah di kota itu Bang. Nggak ada bantuan pemerintah datang kemari ngantar, nggak ada? Yang pertama ya bantuan datang itulah dari pihak rumah sakit yang belum dapat. tidur ya? Selain dari pihak rumah sakit kami nggak ada apa-apa. Bupati Langkat, Syah Afandin mengaku banyak rumah warga di Tanjung Pura yang masih terendam banjir. Ketinggian banjir masih tinggi karena banyak tanggul di wilayah ini yang jebol. Kondisi ini membuat proses distribusi bantuan ke sejumlah posko dan warga di sana mengalami hambatan. Pemerintah kabupaten sudah meminta perangkat desa dan kelurahan untuk menjemput bantuan dan dibagikan kepada warga baik dengan menggunakan kendaraan mobil maupun perahu. Tapi ada satu kecamatan seperti Tanjung Pura, itu debit air masih tetap tinggi karena memang kondisi banyak tanggul-tanggul yang pecah. Jadi daerah-daerah yang dilalui aliran sungai itu sampai sekarang airnya masih tinggi. Beberapa tempat yang memang kita agak kesulitan untuk mencapai di sana. Tapi kita melalui kepala desa, perangkat-perangkat pemerintahan yang ada di desa-desa maupun di dusun, itu kita minta jemput barang untuk bisa disampaikan kepada warga. Jalur sungai, semua cara kita tempuh untuk bisa sampai kepada warga kita. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dedi Zulkifli Tarigan di Langkat, Sumatera Utara. Selamat siang, Dedi. Bagaimana kondisi terkini di sana siang hari ini dan bantuan apa saja yang paling masih dibutuhkan? Ya, terima kasih Imron. Selamat siang, saudara. Saat ini saya berada di Desa Pekubuan, salah satu desa yang masih susah dijangkau oleh beberapa pihak karena kondisinya memang baru hari ini air yang betul-betul surut hingga bisa dicapai dengan kendaraan di sisi sungai Batang Serangan. Nah, di lokasi ini yang saya lihat warga rata-rata yang rumahnya sudah terendam, mereka terpaksa membangun tenda darurat, tenda sementara di atas benteng atau tanggul yang ada di pinggir sungai. Kondisi mereka saat ini memang sudah mulai kedatangan beberapa bantuan, karena memang harus diakuin kondisi banjir yang terjadi di Tanjung Pura itu disebabkan oleh banyaknya tanggul yang jebol, di mana air sungai Batang Serangan itu meluap hingga memenuhi wilayah Tanjung Pura. Dan saat ini memang kondisi di Pekubuan itu adalah yang paling belakang, yang memang paling dekat dengan tanggul yang jebol tersebut. Mereka hampir terisolasi hampir 10 hari dengan segala upaya untuk tetap bertahan. Dan dalam beberapa hari terakhir ini sudah cukup mendingan. Namun tetap dari warga sini membutuhkan bantuan, terutama bahan logistik dan juga obat-obatan dan pakaian. Karena sampai hari ini air di rumah mereka masih ada sekitar tinggi 30 sampai 50 cm. Menurut warga yang rumahnya masih terdampak banjir, tergenang banjir begitu, yang mendirikan tenda darurat di sana secara mandiri. Lalu seperti apa situasi di pengungsian yang telah didirikan di sana, dan apakah daerah yang masih terisolasi, apakah sudah terjangkau distribusi bantuan? ya, untuk saat ini syukurnya listrik sudah masuk dari kemarin. Kemudian, dan baru hari ini juga kita baru dapat terkoneksi secara sinyal. Dan beberapa tempat yang di kota Tanjung Pura sudah mulai bisa dilalui oleh kendaraan, hingga kondisi untuk akses bantuan sudah mulai bisa melalui perahu. Untuk jalur darat memang masih terlalu sulit, dan oleh sebab itu, karena masyarakat di sini yang masih belum bisa pulang ke rumah, mereka masih harus tetap bertahan di tenda-tenda. Dan itu memang mungkin bakal lama, mengingat
banjir yang terjadi di rumah mereka merupakan dampak dari tanggul yang jebol yang cukup banyak dan itu mungkin membutuhkan waktu. Sehingga warga di sini tetap masih membutuhkan bantuan walaupun mungkin nanti airnya sudah kering dan butuh penanganan khusus juga sehingga mereka bisa bertahan mengingat ada ibu dan anak-anak juga di tenda pengungsian ini. Baik, sejumlah warga masih mengungsi, sementara itu kondisi hingga siang hari ini aliran listrik sudah mulai kembali normal termasuk dengan jaringan komunikasi yang sudah berangsur pulih. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Dedi Zulkifli Tarigan dari Langkat, Sumatera Utara. Dari Langkat, Sumatera Utara kita ke Aceh, saudara. Sempat menyala 3 hari terakhir, aliran listrik kembali padam di Kabupaten Aceh Utara Senin malam. Warga berharap listrik bisa menyala stabil sehingga aktivitas pasca bencana, terutama penanganan kesehatan dan komunikasi tidak terganggu. Wilayah Kecamatan Samudra, Aceh Utara terlihat gelap gulita. Hal ini setelah listrik kembali padam total di seluruh Kabupaten Aceh Utara sejak Senin sore. Berbagai aktivitas yang sebelumnya sempat berangsur pulih pasca bencana atau banjir bandang kembali terganggu dampak dari listrik padam. Dampak padamnya listrik juga mengakibatkan jaringan seluler untuk komunikasi kembali terputus. Lawan arus dengan perkataan balik. Ternyata sampai sekarang lampu kita belum nyala. Baik daripada sejak banjir lah. Kita tak pernah normal lampu. Tadi jam berapa mati ya? Tadi jam 6. Jam 6. Jam 6 lagi lebih kurang. Ini selain mati lampu berdampak apa ya? Jaringan Telepon tidak ada. Jadi kita untuk komunikasi sesama saudara kita terputus. Sementara itu di pusat kota Aceh, Tamiang, Aceh, pada Senin malam, tepatnya di Kecamatan Kuala Simpang, pasokan listrik masih belum pulih 100%. Namun pemulihan listrik terus dikebut hingga malam hari. Petugas memasang instalasi listrik yang merupakan kabel jaringan tegangan menengah. Dampak banjir bandang yang melanda Aceh Utara, Aceh menyebabkan pusat perdagangan di Kecamatan Samudra lumpuh total. Tebalnya lumpur di jalan membuat pedagang dan pembeli kesulitan untuk mengakses pertokoan. Pasca banjir bandang yang terjadi di Aceh Utara, aktivitas perdagangan di Kecamatan Samudra, Aceh Utara lumpuh total. Lumpur yang tebal di jalan dan gang pertokoan membuat baik pedagang maupun pembeli sulit mengakses pertokoan. Akibatnya, pendapatan warga yang umumnya bersumber dari berdagang ikut terganggu. Barang-barang yang ada di dalam ruko pun rusak karena terendam lumpur. Belum ada upaya pembersihan jalan dari pemerintah setempat. Sehingga pedagang secara swadaya membersihkan toko dan jalan agar aktivitas jual beli bisa kembali normal. Ini akses mata pesawat lumpuh total di sini. Sama sekali tidak ada pemasukan untuk daerah kedai gedung. Nah, sementara kakak sendiri mengungsi nggak kak? Kalau mengungsi nggak, rumah aman. Cuma toko 2 kena. Barang-barang dalam toko gimana? Habis semua. Habis kena lumpur semua. Karena air tiba-tiba meludak. Langsung tinggi. Dari pemerintah sendiri tidak ada pembersihan ini kak? Tidak ada. Kami di sini patungan. Patungan sesama toko. Dan saudara, jurnalis Kompas TV Zikri Maulana berada di lokasi bencana dan memantau kondisi pengungsi serta pemulihan pasca bencana. Lalu bagaimana kondisinya terkini di Aceh Utara? Kita sapa Zikri Maulana di Masjid Blang Senong, Kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara. Zikri, hampir 2 pekan sudah pengungsi bertahan di posko pengungsian. Bagaimana kondisi warga saat ini? Zikri, bisa di Masjid Muntaha. Baik. Di Desa Menasah Senong, di Desa Blang Senong, Kecamatan Baktia Barat, Kabupaten Aceh Utara. Di sini ada sekitar 300 kepala keluarga yang mengungsi di sini, ada lebih dari 1.000 jiwa. Hingga hari ini merupakan sudah 2 pekan sudah pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Utara.
masyarakat masih menempati lokasi pengungsian di Masjid Muntaha ini. Nah, kondisi rumah mereka sendiri hingga saat ini masih tergenang lumpur, begitu Lintang. Selain pengungsi yang ada di posko, juga ada warga yang bertahan di rumah-rumah mereka walaupun dalam kondisi masih tergenang air. Lalu bagaimana dengan distribusi logistiknya? Zikri, adakah titik-titik yang masih belum bisa dijangkau? Lintang, untuk distribusi logistik sendiri memang hingga hari ini ada satu desa di Kecamatan Langkahan, itu merupakan kawasan pedalaman di Aceh Utara. Memang untuk penyaluran logistik sendiri harus menggunakan perahu dikarenakan tidak ada akses jalan untuk menuju desa tersebut. Nah, untuk di sisi lain, selain menggunakan perahu di Aceh Utara sendiri, di daerah yang tidak bisa dijangkau dengan jalur darat, pendistribusian logistik terus disalurkan menggunakan helikopter dengan sistem airdrop, sehingga bantuan logistik terus tiba di lokasi-lokasi terdampak parah banjir, terutama di kawasan pedalaman Aceh Utara. Nah, untuk saat ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama mereka yang masih menempati lokasi. Zikri? Sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Zikri di Aceh Utara. Kita akan hubungi kembali, saudara. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menyampaikan maaf pasca kontroversi karena melaksanakan ibadah umroh tanpa izin saat daerahnya terdampak bencana. Mirwan juga menyampaikan permintaan maafnya kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Aceh dan masyarakat Aceh, serta berjanji bertanggung jawab akan pemulihan pasca banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Dalam Negeri Haji Tito Karnavian, dan juga pada Bapak Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf, serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik, dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo Subianto menyentil Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh tanpa izin saat wilayahnya terdampak bencana. Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memproses Mirwan. Hadir semua bupati, terima kasih ya para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Saya nggak mau tanya partai mana. Udah kau pecat.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bilang, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh tanpa izin saat bencana di Aceh akan diperiksa Inspektorat Kemendagri. Menurut Bima Arya, Kemendagri dapat memberikan sanksi kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan MS apabila terbukti melakukan pelanggaran selama masa tanggap darurat bencana yang terjadi di daerahnya. Presiden ingatkan secara tegas kepada seluruh kepala daerah untuk tidak meninggalkan gelanggang, untuk tetap ada di lapangan. Dan Pak Mendagri sudah mengingatkan itu ketika rapat dengan BMKG. Nah tentu kalau ada kepala daerah yang tidak ada di lokasi, itu perlu dilakukan investigasi. Nah sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap. Aturan pemberhentian kepala daerah menurut pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 salah satunya adalah diberhentikan karena melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri dan meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 bulan tanpa izin menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Sebelumnya, Partai Gerindra juga mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dari status kader Gerindra. Gerindra sudah melakukan proses administrasi pemberhentian, termasuk mengganti Mirwan MS dari posisi Ketua DPC Aceh Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto tiba di Islamabad, Pakistan, Senin siang waktu setempat, saudara. Setibanya di Nur Khan Base Airport, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Undangan kunjungan ini sudah disampaikan Perdana Menteri Shehbaz sebanyak 2 kali, yaitu saat konferensi tingkat tinggi D8 di Kairo, serta pasca KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Pemerintah Indonesia memandang kunjungan ini sebagai kesempatan strategis memperkuat kerjasama bilateral di tengah dinamika geopolitik regional dan global. Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong solidaritas, kolaborasi, dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan Pakistan dan negara-negara sahabat lainnya. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya sekelompok guru